Di bawah permukaan laut terdapat emas bernilai miliaran. Hanya musim lalu, Tuan Jin berhasil mendapatkan ratusan kilogram emas. Musim semi tiba, Tuan Jin kembali ke sini. Berdasarkan posisi yang ditampilkan oleh detektor, tiba di daerah dengan cadangan emas yang lebih melimpah. Katanya, kepadatan di sini 5 kali lebih tinggi dari area pertambangan sebelumnya. Jika itu benar, Tuan Jin benar-benar akan bangkit dari keterpurukan. Menghidupkan ekskavator, menggali tanah dan menuangkannya ke dalam penyaring. Diperkirakan tidak akan lama lagi mereka akan mendapatkan hasil yang melimpah. Setengah jam kemudian, Tuan Jin berjalan ke depan bak penyaring. Yang membuatnya terkejut adalah, di mana-mana hanya ada kerikil dan pasir. Meskipun ada beberapa emas yang tercampur di antaranya. Namun ini sama sekali bukan hasil dengan kepadatan 5 kali lipat. Tuan Jin curiga bahwa detektor mengalami masalah. Saat dia bersiap untuk memeriksa mesin, tiba-tiba terdengar jeritan. Rekan-rekannya dengan kaget menemukan, entah kapan, di dalam bak penyaring, tiba-tiba muncul banyak potongan kecil emas. Sepertinya baru saja dihisap ke atas. Awak kapal mengambil sepotong dengan sembarangan, semuanya beratnya cukup. Dan masih ada lebih banyak yang sedang dihisap ke atas. Kepadatan jauh melebihi musim sebelumnya. Pada saat itu, Tuan Jin tiba-tiba teringat sesuatu. Jika bisa membawa kapal penambang emas yang baru dibangun ke sini, maka akan menjadi 2 kali lebih bahagia. Tanpa berpikir panjang, beberapa jam kemudian, Tuan Jin yang berada di depan kapal baru tidak terlihat senang sedikit pun. Ya, tidak salah dilihat, dia berada di daratan. Tidak mengherankan jika kapal barunya juga dibangun di sini. Karena tidak ada fasilitas untuk membangun dermaga. Sehingga kapal baru dan pantai memiliki jarak sekitar 100 meter. Bagaimana cara menarik kapal ke laut menjadi masalah. Tuan Kim berusaha sekuat tenaga. Dia meminjam beberapa bantalan udara dari pabrik sebelah. Tuan Jin ingin menggunakan bantalan udara ini untuk mendorong kapal perlahan-lahan masuk ke laut, begitu saja. Dengan bantuan truk penggali yang semakin kuat, badan kapal mulai bergerak. Beberapa truk kecil terus mengangkut bantalan udara di belakang kapal, menuju tempat yang ditentukan. Setelah sibuk seperti ini selama setengah hari, hanya beberapa meter terakhir sebelum berlayar. Namun ini juga langkah yang paling tegang. Tapi untungnya, kapal yang dibangun dengan susah payah oleh Lao Jin tidak tenggelam ke dasar laut. Untungnya, akhirnya berhasil berlayar tanpa masalah. Awalnya, Lao Jin tidak berencana untuk segera mengoperasikan kapal baru ini. Jadi banyak peralatan yang belum siap. Tapi sekarang sudah saatnya untuk bertindak. Jika terlambat 1 hari saja, tambang emas bisa habis digali. Jadi dia harus memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Meningkatkan kecepatan, kapal baru melaju ke area tambang dengan cepat. Ketika senja tiba, kedua kapal kembali ke pelabuhan. Setelah sehari mencari emas, Lao Jin mulai menghitung hasilnya. Sebagian besar emas ada di kapal lama. Pergi ke depan saluran penyaringan. Di atasnya sudah tertutupi dengan lapisan tebal. Kapal baru agak lebih rendah. Cukup disaring lebih lanjut. Sekarang bisa mendapatkan emas murni. Setelah semuanya selesai, dengan cemas, Lao Jin menuangkan emas ke